Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Stefano Parasistorus dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 17016230092. Di sini saya akan mengerjakan tugas Applikom yang diampu oleh dosen Pak Riswandi, SPDE, MPDE. Yang pertama, di sini saya akan membuat cover untuk paper yang saya buat ini dengan judul pengaruh lingkungan belajar terhadap kinerja belajar. Lalu untuk memasukkan logo, klik insert, lalu klik pictures, lalu pilih logo yang ingin dimasukkan. Setelah itu bisa diatur dengan text warpingnya agar mudah dipindahkan. Lalu di sini saya membuat nama NIM dan dosen pengampu. Setelah itu membuat nama fakultas dan juga nama universitas. Untuk nama NIM dan dosen pengampu, kita ubah ukuran fontnya menjadi 12 dengan font Times New Roman juga. Yang selanjutnya di sini saya akan mengatur font dari tulisan paper yang sudah dibuat menjadi sesuai yang diminta, yaitu Times New Roman dengan ukuran 12. Pertama kita blok dulu tulisannya, lalu kita ubah menjadi Times New Roman. Untuk ukuran fontnya kita ubah menjadi 12. Setelah itu kita pilih lines and paragraph spacing untuk mengatur menjadi 1,15. Dan kemudian kita mengatur spacing afternya menjadi 6. Dan kemudian kita klik OK. Untuk tanda tangan di sini saya memakai tabel. Kita hilangkan garisnya dengan menggunakan fitur no border. Yang selanjutnya kita akan mengatur margin. Yang pertama klik layout, lalu kita klik custom margin. Karena aturannya yaitu 4433, kita akan mengatur menjadi top sebesar 4, left sebesar 4, bottom sebesar 3, dan juga right sebesar 3 cm. Lalu kita klik OK. Ini kita rapikan lagi tulisannya. Yang selanjutnya di sini saya akan mengatur kolomnya menjadi dua kolom, dari satu kolom menjadi 2 kolom. Caranya bagaimana? Yang pertama kita klik layout, lalu kita klik to untuk memilih 2 kolom, dan kolom yang dipilih akan menjadi 2 seperti yang ini.
Di sini saya akan mengubah orientation dari gambar dari filenya menjadi landscape. Yang pertama kita bisa lihat di sini, kita ubah orientationnya dari portrait menjadi landscape. Untuk supaya halaman-halaman lainnya tidak mengikuti ini, kita bisa pilih apply to di section aja supaya halaman lainnya tidak ikut berubah menjadi landscape. Setelah itu kita bisa aplikasikan dari yang tadi pertama menjadi, kita ubah kolomnya menjadi 2. Yang selanjutnya kita akan membuat page number untuk paper ini. Yang harus kita lakukan pertama kali adalah untuk kita klik kata di depan kata pengantar, lalu kita klik next page, lalu kemudian kita klik footer headernya, lalu kita pilih page number, lalu kita pilih yang bottom of page, yaitu kita pilih yang di tengah-tengah, lalu kita mau memformat page number yang menjadi angka Romawi. Kita pilih menjadi dari 1 sampai seterusnya. Untuk selanjutnya yaitu, karena tadi sudah dilakukan penyetingan awal, lalu kemudian kita tinggal pilih page number, format page number, lalu continue from previous section, lalu kita klik OK. Maka sudah tertampilkan yaitu page number Romawinya dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Selanjutnya, karena kita sudah membuat angka Romawi dari untuk halaman awal paper ini, kemudian kita mau untuk melanjutkannya untuk memberikan halaman pada bab-bab berikutnya. Yang pertama-tama kan kita tadi sudah mengatur Romawi, jadinya semuanya ikut Romawi ya. Sekarang kita mau mengeditnya menjadi, kita lihat dulu nih. Pertama-tama kita mau edit dulu footer dan headernya supaya kita menaktifkan link to previous-nya. Kemudian kita pilih page number, lalu kita play number yang kedua, lalu kita lihat settingnya, yakni format page number. Kita pastikan kita memilih start at 1, bukan yang continue from previous section. Untuk page berikutnya akan kita letakkan di sudut kanan atas. Pertama-tama kita akan membreak dulu page-nya. Kita pilih layout, lalu kemudian break, lalu kemudian kita pilih next page. Lalu kemudian kita klik lagi headernya, lalu kita pilih page number, kemudian kita pilih top of page yang ketiga, lalu kita memformat page numbernya. Kemudian karena kita ingin melanjutkan dari yang page sebelumnya, kita pilih aja dari continue from previous section. Lalu ini di bab 1 ada sedikit kesalahan, tinggal dihapus saja. Oh iya, jangan lupa untuk mematikan link to previous ya, supaya tidak sama dengan section-section sebelumnya. Lalu di sini bab 2 kita akan melakukan cara yang sama dengan bab 1 tadi. Kita akan menaruh page numbernya di bawah. Pertama-tama kayak tadi kita harus
membreak dulu nih dengan cara klik layout, lalu kemudian break, lalu kemudian next page, lalu link to previewsnya kita matikan, dan seterusnya sampai sama seperti bab 1 tadi. Kemudian lakukan hal yang sama pada bab seterusnya, yaitu bab 3, dan kemudian untuk menaruh page number di bagian bawah juga sama seperti tadi. Yang selanjutnya kita akan membuat citasi, atau kita akan mengutip dari jurnal yang sudah kita cari. Pertama-tama tuh ada dua cara sebenarnya. Ada, kita bisa menambah sendiri dengan cara manual, dengan cara menginput tahun, volume, nama, hari, nama pembuatnya, jurnalnya di apa. Tapi kita akan memakai cara yang lebih mudah, yaitu dengan cara mendownload DOI-nya. Bisa dilihat di sini kita sudah memiliki jurnal yang akan kita kutip. Lalu kemudian kita salin saja DOI-nya. Lalu kita ke Google Scholar atau Google Cendekia untuk mencari jurnal yang kita kutip. Kalau sudah ketemu jurnalnya, sudah sesuai dengan jurnal yang kita miliki, maka kita tinggal klik kutip. Lalu kita download yang RefMan. Lalu sudah di-download, kemudian kita balik lagi ke Mendeley-nya, lalu kita pilih import file from computer. Untuk kemudian kita pilih aja filenya. Jangan lupa untuk mengubah file type-nya menjadi all type, supaya kita bisa melihat mana file yang kita download tadi. Setelah itu kita klik open, lalu sudah deh selesai untuk membuat kutipannya. Tidak perlu manual secara manual tadi. Untuk mengutipnya kita bisa langsung aja nih ke Word yang kita punya, lalu kita pilih Mendeley site yang ada di menu reference, lalu di pojok kanan atasnya. Nah, di sini kan udah muncul ya yang tadi kita citasi download tadi dan buat tadi. Di sini kita akan mengutipnya di paper yang kita buat. Kita di sini ada 3 pilihan. Kita pilih saja yang pertama. Kita pun berhasil mengutipnya. Lalu kemudian kita akan mengutipnya di daftar pustaka. Caranya itu pertama-tama kita ke citation settings dulu. Kita pilih citation style apa, lalu kemudian kita pilih bahasa citasinya menjadi bahasa Indonesia. Lalu caranya yaitu kita klik 3 titik di atas itu, pilih insert bibliografi, lalu kemudian klik continue. Sudah, jadi kita sudah mengutip dan membuat daftar pustaka dari jurnal yang kita kutip. Yang selanjutnya kita akan membuat daftar isi. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah untuk paper, kita pilih control,
plus F untuk melihat navigation halaman ini. Yang mau kita lakukan saat ini pertama kali yaitu untuk mengatur heading-heading yang ada di halaman ini. Yang pertama yaitu kata pengantar. Untuk kata pengantar kita blok dulu, lalu kita klik heading 1, yaitu kita pilih update heading 1 to match selection, untuk supaya tidak perlu diubah-ubah lagi. Setelah itu kita lanjut ke halaman berikutnya yaitu daftar isi. Daftar isi tetap menggunakan heading 1, maka tidak perlu diubah. Lalu daftar table juga masih heading 1. Lalu daftar gambar juga masih heading 1. Dan bab 1 pendahuluan juga masih memakai heading 1. Yang selanjutnya yaitu untuk subbab dari pendahuluan ini, yaitu latar belakang, rumusan masalah dan lainnya, kita memakai heading 2. Caranya yaitu sama seperti heading 1 tadi, kita pilih update heading 2 to match selection. Setelah itu kita klik, lalu kita klik untuk tujuan penelitian juga, dan yang selanjutnya. Untuk bab 2 kita akan memakai heading 1. Lalu untuk subbabnya yaitu 2.1, yaitu kita memakai heading 2. Untuk subbabnya lagi kita memakai heading 2 dan seterusnya. Untuk bab 3 kita akan memakai heading 1, dan kesimpulan kita memakai heading 2. Serta daftar pustaka kita memakai heading 1. Untuk setelah semuanya sudah taruh headingnya, lalu kita bisa lihat nih di table navigation-nya. Kita lihat sudah benar atau tidak. Kalau masih ada yang salah, maka kita bisa benarkan. Untuk memunculkan table daftar isinya, kita klik reference, lalu kita pilih table of contents, lalu kita pilih yang pertama. Setelah itu table of contents-nya sudah muncul. Dan yang selanjutnya kita akan membuat daftar tabel dan daftar gambar. Untuk daftar tabel kita mempunyai salah satu tabel. Kita bisa saja langsung untuk melihat tabel kita tersebut. Di sini saya sudah menamakan tabel tersebut, tapi kita hapus saja dulu untuk melihat caranya. Yang pertama-tama kita blok tabelnya dulu, lalu kemudian klik kanan, lalu kita klik kita insert caption. Untuk namanya kita bisa pilih di sini tabel. Kalaupun belum ada, kita tinggal buat new label seperti yang saya lakukan ini. Kita klik tabel, lalu kemudian kita kasih titik, lalu kasih nama. Kita bisa memilih posisi di mana kita akan menaruh caption ini. Kalau di sini saya akan menaruhnya di bawah tabel yang kita buat. Lalu kalau udah selesai kita pilih oke. Kita bisa atur tabel ukuran fontnya, lalu kemudian kita besarkan. Kita kembali lagi pada daftar tabel di atas. Kita akan menaruh tabel kita di sana lalu dengan cara klik reference, lalu kemudian insert table of figure. Lalu di sini caption labelnya kita pilih tabel.
sesuai yang sudah kita namakan tadi. Lalu kemudian kita pilih OK. Nah, sudah muncul daftar tabelnya. Yang selanjutnya kita akan membuat daftar gambar. Caranya cukup sama seperti yang daftar tabel tadi. Kita pilih dulu gambar yang kita punya, lalu kita masukkan caption pada gambar tersebut dengan cara klik kanan lalu insert caption. Di sini saya hapus dulu captionnya supaya bisa lihat. Kita klik kanan lalu kita klik insert caption. Lalu kemudian kita pilih aja kayak tadi gambar. Kita pilih posisinya di bawah. Lalu kemudian OK. Lalu setelah itu kita balik lagi ke halaman daftar gambarnya, terus kita pilih reference, lalu kemudian pilih insert table of figures, lalu caption labelnya kita pilih gambar, kemudian kita klik OK, maka daftar gambarnya sudah muncul. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.